Hermin kebetulan ada di rumah. Ibu Sukatmo juga nampaknya sedang senggang. Setelah sebentar mengawani kami, kemudian ibu pergi ke belakang dan tidak muncul lagi. Aku mau bicara denganmu. Kata Hermin ketika kami sudah tinggal berdua. Suaranya resmi dan kering. Sedang matanya tak mau memandang kepadaku. Kepalanya agak merunduk. Aku merasakan sesuatu yang penting akan dikatakannya tentang hubungan kami. Tentang apa lagi? Sekarang sudah bicara. Kataku berseloroh mencoba mencairkan suasana. Kulihat air mukanya tidak berubah. Ku pegang tangannya, dia membiarkan tanganku mengelus-elus jari-jarinya. Tapi kemudian dengan hati-hati dilepaskannya sambil menegakkan duduknya. Aku belakangan ini banyak mencurahkan perhatian pada kuliahku. Karena itu, aku tidak dapat bertemu denganmu seperti dulu. Aku tahu sebab yang sesungguhnya, tetapi aku diam saja. Maafkan aku. Maafkan aku. Kata-kata itu tak kusangka sama sekali akan diucapkannya. Aku pun tak mau mengganggumu, apalagi untuk kepentingan kuliahmu, untuk kepentingan masa depanmu sendiri. Kataku seakan-akan dengan berkata begitu aku telah memberikan maaf. Tapi sementara itu aku terus menebak-nebak apa sesungguhnya yang hendak dia katakan. Pasti bukan sesuatu yang enak bagiku, karena kalau begitu niscaya dia tak akan bersikap begitu resmi. Sikapnya itu jelas, menjaga supaya aku jangan sampai kecewa. Tapi bagaimana mungkin tidak kecewa? Aku akhir-akhir ini pun banyak memikirkan tentang hubungan kita. Katanya pula melanjutkan, Aku tahu bahwa kau menaruh hati padaku. mengapa dia pakai istilah itu? Mengapa tidak mencintai? Aku mencintaimu, kataku memotong. Ya, kau mencintaiku. Dengan sungguh-sungguh, kataku. Dengan sungguh-sungguh, katanya sambil mengangkat mukanya lalu memandang kepadaku. Secerca senyum mekar pada bibirnya. Tetapi aku sendiri bertanya-tanya terus pada diriku, apakah aku dapat membalas cintamu? Mengapa berbelit-belit? Kalau kau hendak mengatakan bahwa kau tak suka padaku, katakan saja. Kau jangan salah paham. Aku suka padamu. Sangat suka. Apa maksudmu? Aku kira lebih baik kau berbicara terus terang.
Ya, aku kira lebih baik aku terus terang. Kuharap kau tidak akan marah atau kecewa. Sebelum ketemu denganmu, tanya. Dia memandang ke dalam mataku lalu menundukkan kepala, mengangguk perlahan. Ya, iya. Ada yang terbakar dalam dadaku, rasanya hampir meledak. Jalan darahku bagaikan kuda lepas. Jantungku seperti tak mampu mengurungnya karena urat-uratnya mau pecah. Aku terjatuh pada sandaran kursi. Tiba-tiba tanganku digenggamnya. Aku harap kau mau mengerti, katanya. Aku tak mengerti apa-apa, aku tak melihat apa-apa. Yang nampak hanya senyum mengejek Asep Suwangsa yang memenuhi langit angan-anganku. Dia mengejek, dia menyeringai, menghina, dan aku tak punya setumpak pun tanah tempat sembunyi. Tak ada tempat buat menyungkupkan wajahku. Yang menyakitkan bukanlah karena Hermin tidak mencintaiku, tetapi kenyataan bahwa di antara jutaan lelaki yang ada di muka bumi ini, dia justru memilih Asep Suwangsa. Selama ini ayah memang tidak menyetujui hubungan kita. Tetapi beliau tak pernah mengatakannya berterus terang. Beliau tahu bahwa beliau tak dapat menghalangi keinginanku. Tapi dari sikap beliau aku tahu bahwa beliau tak setuju kepadamu. Beliau tak pernah bertanya tentang engkau atau berbicara tentang engkau. Kalau ibu menyebut namamu, beliau seakan tidak mendengar. Kau jangan salah mengerti. Aku tetap suka padamu. Aku tetap mau menerimamu sebagai teman. Begitu juga ibu. Aku kira kau boleh tetap sering datang ke sini. Untuk apa? Untuk apa aku datang ke sini? Untuk bertemu dengan Asep Suwangsa. Untuk bertemu denganmu yang akan mengingatkan aku akan kehinaan yang kualami ini. Juga kata-kata itu tak kuucapkan, melainkan kutelan saja dalam hati bersama liur yang kering. Seperti ada yang menyedak dalam kerongkongan, sedangkan dadaku masih tetap bergelombang dan terasa panas membakar. Baru beberapa waktu kemudian perasaanku agak mereda. Kalau itu yang sudah menjadi keputusanmu, ya apa boleh buat. Selama ini aku mengira cintaku bersambut. Tak kukira bahwa aku hanya menjadi ban
serep belaka. Ardi, jangan berkata begitu. Memang aku tak tahu diri. Aku orang kampung melarat, kau anak orang besar. Jodohmu harus anak orang besar juga. Cinta membuat aku tak melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Bukan itu soalnya, Ardi. Katanya mencoba berbicara tenang. Kau datang belakangan. Kalau kau datang lebih dulu, aku tahu. Aku akan memilih engkau. Bagiku tak menjadi masalah siapa orang tuamu dan kau kaya atau tidak. Itu kau katakan sekarang, kataku memotong. Kau tak percaya? Sekali saja sudah cukup menaruh kepercayaan kukira. Jangan menjadi getir begitu, Ardi. Kau masih muda. Banyak gadis yang lebih cantik, yang lebih baik, yang cocok denganmu, yang akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Kau akan menemukan jodohmu yang tepat pada waktunya. Bujukan yang manis yang pantas buat anak kecil yang menangis. Dia pun sekarang memandangku tak lebih sebagai anak kecil. Dia pun sekarang tahu menghinaku. Aku tak tahu bagaimana aku meninggalkan rumah itu. Ketika aku sadar kembali, aku sudah tiba di dekat Taman Surapati. Ada bangku-bangku di sana. Aku segera memilih salah satu yang paling terpencil agar aku dapat membereskan benang-benang perasaanku yang kusut. Perasaan pedih yang nyeri masih bersarang dalam dada. Selama ini aku hidup dalam mimpi menjadi seorang anak raja yang ketemu Putri Jelita. Aku bermimpi Putri Jelita itu mencintai aku dengan sungguh-sungguh. Padahal, bukankah sebenarnya ia hanya mempergunakan aku sebagai pengisi kekosongan belaka, dan ketika orang yang berhak tiba, aku dengan halus ditendangnya. Bara dalam dadaku menyala kembali karena perasaan terhina. Begitu rendah dia telah memperlakukanku. Kekasih yang hilang masih dapat dicari gantinya di dunia yang luas ini. Tetapi apakah akan kuperoleh gadis lain seperti Hermin? Dia cantik, pandai, memahami kehidupan seni, bergelora. Tetapi dia tidak mencintaiku. Dia hanya mempermainkan aku. Selama ini aku merasa berbahagia karena menganggap cintaku berbalas.